الجنة يرفعنا بأسرار إيمان وعلم وعلوم بدنا الدنيا والآخرة وانظر أحرد أبنا وأمنا ولأبنا ولأحمدنا ولأخوالنا ولخلتنا ولأسدادنا ولجدادنا وإلى أرواح جميع بلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة وعلى امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin bid-darin amin. Pada ini sedang orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, larangannya dua. Satu, kemarin jangan menghinakan diri dengan meminta-minta masalah dunia. Yang kedua, jangan tamak terhadap harta ataupun pangkat. Harta ataupun pangkat jangan tamak bagi orang yang menuntut ilmu agama. Tamak kemarin adalah dengan tujuan harta orang itu tak pindah ke seorang. Yang ketiga, bersungguh-sungguh wajib hukumnya. Yang keempat, mental baja. Mentalnya ada baja, ada kawan. Diceritakan bahwasanya Abu Yusuf bermujakarah tentang ilmu pengetahuan atau ilmu fikih dengan para ulama. Beliau berdebat dengan bersemangat sampai-sampai mertuanya heran pada Abu Yusuf, sebab Abu Yusuf ini mampu menahan lapar sejak 5 hari karena makanan. Mujakarah aja, bertukar ilmu, bertukar hujah, bertukar pengetahuan. 5 hari saking semangatnya, makan pun ada makanan 5 hari. Dan beliau itu tetapi masih kuat bermujakarah dan semangat nanti tinggi. 5 hari sudah ada makan, tetap aja semangat. Ini kurang ciri, kurang berhasil menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaklah tidak boleh patah semangat, karena hal ini berakibat buruk bagi dirinya. Arti patah semangat ini mental keropok. Mental keropok namanya. Mental keropok ini akibatnya buruk. Syekh Islam Burhanuddin berkata, aku dapat mengalahkan daripada teman-temanku karena aku tidak pernah patah semangat. Artinya maju harus semangat 45. Menurut ini semangat 45 tuh uyuh benar tahun sudah, dan tidak pernah guncang di dalam mencari ilmu. Hanya kadang mau galau, dapatkah kadang, pahamkah kadang, maju terus. Diceritakan Ibnu Hajar Al-Haytami belajar 20 tahun, kadang mau pandapatan. Lalu setidaknya 20 tahun sudah sampai bingung sorongan, bingung samanan, tapi patah semangat kada. Jalannya istilah kurang tuh jalas jadi haram, jadi dapu kada.
Lalu berjalan-jalan sidin suatu hari berjalan sampai ke muara goa, pertemuan luar goa. Di dalam goa itu ada banyu 6 titik dari akar-akar kayu. Banyu 6 titik itu titiknya tunggal diki, tunggal tetesan. Ada banyak tunggal tetesan. Beberapa menit setetes, nah kayak impus lah, kayak banyu impus tunggal tetesan. Diitihi oleh Ibnu Hajar, bantu nangkana banyu tetesan tadi belum bang. Padahal banyunya namanya tes tunggal tetesan. Lalu Simba pikir batu nang gonol, batu nang karas saja dapatnya banyu nang halus terus menerus balubang jauh dua. Nah, artinya batu nang karas saja berubah, apalagi otakku nang encer nang lemah ini dengan syarat bersungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu kawannya semangat tak? Pantang mundur, bersungguh-sungguh tapi semangat kada mau juga. Jadi itu ciri orang jadi. Ibnu Hajar makanya bagalar Ibnu Hajar anak batu, gara-gara sedikit melihat nentong mbak melihat batu uli kayak pulang behimat pulang semangat pulang 20 tahun sudah tidak ada apa-apa sih. Orang pintaran seorang kadet cuma tetap maju terus sampai galau serongan bakal kawanan umpamanya pintar, ada nabi pintar bapander mana juga kawan jangan sampai pintar. Lalu ini tadi mbak melihat batu nangkar saja berubah, apalagi otak nang lamahin ini. Lalu sedikit semangat di situ timbul. Nah, ini bersungguh-sungguh itu kawannya semangat mental keropok 100 tahun belajar karena mau bisa atau mental keropok walaupun gurunya Jibril kada mau jual di hati besi. Orang hendak maulah parang, orang hendak maulah lading, otomatis nang diambil dari sumber nang ke keras terusnya. Kada ada sumbernya itu nang adalah dari paring, dari bambu, plastik, ada. Artinya nang diambil itu dari jenis nang keras dahulu, mentalnya kayak apa, jiwanya kayak apa, itu nama hanya kau ditempa orang. Menang plastik diulang parang, lunyuk salah, belum ditempa lunyuk sudah. Nah ini mental karanya, mentalnya. Nah, jadi apabila mental lama game over dah. Lalu akhirnya bubuhan gerobak B itu lah malam ini orang aja membuntut mbak orang kakolo juga, orang kailer juga ada ketetapan, nyakan apa juga ketetapan, nyakan ada kepintaran. Lalu ujung-ujungnya umpatan itu disebut mental seorang juang, kekuatan seorang mental seorang juang, hati seorang juang. Mana mental babaya aja jual hasilnya. Orang mulang parang dan mulang lading
kayu umpama bahannya hanya dipanasi sudah jadi dapu, belum lagi ditempang sudah jadi dapu, jawabannya lah. Apalagi nyawa guru lawan bubuhan murabi mursyid makinnya para 20 murabi mursyid itu 24 jam konsentrasi kada boleh hilang 24 jam perintah datang siap sedia telinga ada boleh kita mendengar 24 jam, mata ada boleh kita melihat. Nah, itu otomatis itu latihannya nyata dulu melatih ketajaman panca indra. Lewat mobil musik makinnya hanya belajar udah sanggup. Kalau bawain musik nyata berat lagi yang otak guring datang malam menjadi murabi mursyid tangkap burung di atas pohon nyawa wajib bangun kol jauh keluar jauh cuaca di mana kuning bilang mana pohonnya kan salang batal ini maunya makanya kadang malih ngak jangan murabi mursyid guru rohani aja malih itu maunya murabi mursyid kayak itu sistemnya. Cuma orang jadi mau mengajar murabi mursyid itu muridnya harus di atas alim sudah hanya diajar orang alim itu menguasai fikih namanya tagawin hari menguasai nama membatalkan menguasai nama mensucikan dan ilmu hati ilmu tauhid pembagian dan lain sebagainya dan paling dasarnya Al-Quran hanya dididikku orang itu murabi mursyid caranya aja murabi mursyid. Robi itu artinya di bawah didikan mursyid, di bawah didikan dan di bawah bimbingan. Guring menawa 24 jam bangun pulang seorang bangun asasi kampama kawirid asasi kawirid tiga orang angkat banyu dalam seorang asik babi ulang jadi murid mursyid wirid paling uyuh bana besi wirid itu 100 wirid jenisnya. Contoh Wedul Latif 1 hafal, Latif Hadar 1 2-nya, Latif Al-Fars 1 3-nya. 100 bisi wirid lawan hafal ya. Belum lagi ilmu yang lain ya. Asik babil ujasi berat mursyid angkat banyu suruh angkat banyu dan seorang beribadah ta'lim mana ta'lim nyawa kan ta'lim mursyid kan. Kira-kira murid mursyid itu melihat nyawa pada waktu beramal itu untungnya aja hati juga hati ini kosong juga jadi punya murid mursyid menditarik ngasakati orang ini untungnya aja Subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdihi subhanallah azim walaupun bejanya bujur di timur mursyid pikirannya kada ada di awal hatinya kada ada di awal lebih baik diputus si murabi mursyid angkat banyu mau kada mau
Nah itu syarat orang mau berguru anda wali mursyid. Tapi syarat dulu, syarat untuk ilmunya harus ada berguru mursyid itu di atas pada alim maka orang-orang bajikir aja suruh sidin makan banyak. Jadi sidinnya jadi bajikir yang pikiran kok kosong juga ujungnya sidin iblis nggak masuk. Baik suruh sidin makan banyak. Nyata sadarnya makan banyak. Itu orang murabi mursyid, tapi itu pun kadadalah video. Ibarat ada juga yang mau kada kawan meminando nandui yang ada ciri murabi itu. Kalau cirinya surbatnya kau bonol, awaknya kah lama ada juga. Diceritakan dari Syekh Islam diceritakan dari Islam Al-Asjani pernah mengalami goncangan jiwa dalam atau patah semangat belajar, patah semangat. Arti patah semangat ini orang ini asalnya kuat belajar, itu merasa ada dapat kalau patah semangat asalnya mentalnya kuat. Nah beda orang mental keropok lawan orang patah semangat. Kalau mental keropok ini damha ini mental keropok. Kalau jiwa terguncang berarti orang tuh mentalnya kuat tapi tetap maju. Ibarat orang bercinta tuh tahu aja ditolak orang sudah. Tahu aja ditolak orang, iya cuma jujur lagi. Jangan mentalnya kuat, nasib naik kalah. Ujar mengijet kita entah. Di dalam menuntut ilmu selama 12 tahun karena terjadi perubahan pemerintahan di negerinya. Jadi negeri sejenisnya 12 tahun selama sidin menuntut ilmu, pemerintahnya di sana melarang diajarkan ilmu agama. Guru-guru ditangkapinya, para pengajar ilmu ditangkap dan ditahan oleh para pemerintah. Lalu orang hendak belajar nih pada awal lagi belajar, sedangkan sidin ini sudah 12 tahun belajar. Artinya sampai sudah belajar itu beberapa kitab, beberapa guru sudah ditamatkan. Dikarenakan hendak meneruskan belajar juga, tapi dikarenakan ada perubahan di dalam negeri, lalu beliau bersama kawanan 6 seangkatan atau kawanan 6 ada jiwa masih hendak meneruskan belajar, mengadakan belajar bersama mujakarah, duduk membahas masalah wudu atau masalah Al-Quran atau masalah yang lain. Tapi yang dibahas ini berdasarkan dalilnya, kitabnya ada. Jangan dibahas dong, ada bahas yang muntung warang. Nah, umpama yang dibahas masalah bikin kitabnya pemanya parukunan kakawanan dari banyak yang bakas 12 tahun tadi, atau ada juga kawanan namanya belajar tapi mempunyai mental hendak belajar. Lalu kitab itu dibaca, lalu diadakan diskusi sesama kawanan. Karena apa? Karena kan guru-guru kita kami orang belajar maka itu sendiri. Jangan bahasa kita tuh belajar otodidak, ada guruan. Tapi sebelumnya berguru sudah dari dasar. Setiap hari mereka itu duduk untuk belajar bersama. Hal ini mereka lakukan selama 12 tahun lawasnya. Belajar bahwa duduk kalau kawanan tamat kitab ini, buka kitab ini, dibahas. Dan kawanan umpama
tuntung tuntung dari perempuan dari beberapa bab netok, bab muamalat, bab apa habis sudah ganti pulang kitabnya, itu pulang dibahas hari-hari, tunggal lembaran dibahas dan kekawanan sampai tamat, sampai masanya 12 tahun itu tadi duduk belajar tadi sampai si di sini Abu Yusuf tadi bergelar Syekh Islam kan berguruan sini, artinya tuh dari bawah ke guru dulu untuk mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i di Pegalar Mansurin Syekh Islam di dalam mazhab Syafi'i karena memang beliau ikut mazhab Syafi'i. Syekh Khalil Imam Qadihani berkata sebaik-baiknya barang yang memperoleh ilmu pengetahuan adalah menghafalkan satu nasakh kitab pengetahuan, fikih itu pengetahuan untuk selamanya. Contohnya maksudnya segini, ikam paling kurang ada satu kitab fikih yang ikam hafal, walaupun itu cuma baik atau matan atau kitabnya nang tipis, karena nang kitab nang halus itu kitab fikih halus, walaupun umpamanya kitabnya itu 10 halaman aja paling kurang itu hafal kan. Kenapa? Karena dari nang halus tadi kena mengembang kepada kitab nang kandal. Dan jadi kitab fikih dari nang halus kitabnya pembahasannya sama. Babul wudu di dalam kitab nang Dagonol babul wudu juga, cuma keterangannya benar banyak untuk selamanya. Mereka kurang seperti ini sini kan ada apa? Jadi kita nang lain bikin nang lain itu menggiring aja lagi supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih nang lainnya. Misal kitab itu apabila sebutin itu bapak ada hubungannya lawan kitab nang lain. Fikih halus lawan fikih gonol atau fikih kandang ada hubungan. Amun nang halus jika menguasai, nang gonol jangan jua. Apabila nang halus kada menguasai, nang gonol pula nganga itu juga pun belajar ilmu hati dari kitab nang halus sampai kitab menggonol, dari penawar hati sampai merakit ubudiyah, sampai naik ke atas tanwir qulub, sampai kepada ihya ulumuddin. Sebutin barang amun sebutin aja kan nang paling dasar, nang paling mudah, nang paling nyaman. Apabila ikam nang paling nyaman aja kada kuat menguasai, nang di atas pulang alih benar. Sampai kitab tauhid, dari kitab tauhid nang paling ringkas sampai nang penyadang, sampai nang kandal benar nang dasar jika kenapa nang di atasnya lagi alih benar, di atasnya pulang kena alih lagi, artinya apabila tangganya nang di bawah belum. Nah itu tadi. Di sini syaratnya satu, mental baca, semangatku kuat, semangat tapi mental ada. Nda bahari ada besi gurunya tuh ada macam-macamnya namanya guru. Ada yang keras, ada yang tegas, ada yang lemah lembut, semuanya murabi mursyid. Biasanya seorang anak belajar mental kuat, mengkai nyawa sampai sini babi buka ada, ya lah.
Kenapa sih itu babi nyawa jualan kayak bak? Nah, kelakuan mental kata kada beja, kasungguhan kada dah, kada ya. Tapi kada mau, tapi mun kada alim kada kau jadi dapat jua. Nah mau dapat murabi mursyid ini di atas di atas alim dulu, paling kurang ahli ilmu syariat ahli lah. Ada itu yang menguasai biar berpanjang kan masalah rukun Islam, rukun yang 5 dari najis, membersihkan najis, pembagian air ini air mustamal, ini air mutlak apa, sembahyang ini rukun ini dari bab sembahyang ini nambah talakan ini apa, bubun itu ilmu hatinya karena paling muyuh sampai minusani senia ilmu tauhidnya paling muyuh benar. Sebat 20 itu nama mau dapat dah, tapi alim kan tiganya dulu. Ada yang tegas, ada yang lemah lembut, tegas nih. Guru nih lemah lembut dua tegas, bagus nang tegas. Jadi tahu kesalahan mengguru lemah lembut guru bujurlah bujur. Mau sih, nana bujur sedikit, tapi nilainya 6. Bujur tapi nilainya 6. Berarti seorang disuruh babi di mana kekurangan nilainya. Coba guru nang tagas, langsung dibaca orang. Ikam sedikit membaca huruf unggal-unggal. Wasa. Tahu seorang pun situ nilai kurangnya. Ini mental keropok disambat guru nak kayak itu lunyut. Mana mau alim. Unang guru nang keras lagi, habis di kayu. Untungnya ke mana sih? Habis itu kan bibi masuk sini, keras lagi lah. Kalau nang tegas, sambat sidin apa salahnya? Membaca, jika menjadi membaca berapa jam? Mata ikam tuh waras kan ada, waras guru ya. Mun mata waras, berarti kembali gunakan nikmat mata nang melihat itu. Tuhan memberikan mata beserta penglihatan. Kenapa dipajang kan ikam menjadi mata untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca wirid, membaca salawat. Mata itu lambat rusak. Lawan mata itu bilang tulisan yang dibaca itu mengirim sinyal melalui mata kepada otak, dari otak memberi sinyal ke dalam hati, dari hati memberi sinyal ke dalam ruh. Anak pegang membaca presiden itu guru tagas kan, mau guru keras kada sini ikan jadi mata ikan mana sini ajol aja itu guru keras kan. Kalau guru lama berapa guru nilainya belum membaca nilai kan 4. Nah pak guru jadi 4 tupang sudah seorang disuruh berpikir apa salahnya. Guru nang tegas apa sih dia? Kan berapa mata, ada berapa jam? Ada aja waktunya guring kena. Saya semalaman 24 jam. Jika misalnya membaca paling lawas sejam, berbacaan melihat tulisan itu sejam. 23 jam banyak aja waktu lagi nanglah sambil berapa jam. Karena bacaan waktu nang sejam ini berapa jam juga. Tegas kelihatan. Guru nama lembut berapa nilai guru? 4. Kenapa jadi 4? Guru lulus lah guru lulus tapi 4 bingung apa kesalahannya. Kalau guru tegas ikam mata mana mantap. Tuhan bisa menyuruh memberi mata lawan penglihatan, disuruh berbincang. Kenapa kamu belajar berbincang aja kamu salah sih bacanya bagi bapak
Pembicara aja luput masih nah, apalagi pembicara nah, ujung tago, guling, tegas dah. Kalau burung keras, jadi kayu sebilah tebang. Nah, bohong salah, ada ampunan gede. Di mana salahnya melampau bang? Pok jadi, aduh ya. Mau ulangnya, mana salahnya? Kalau catok sidin pulang, berarti salah kalau salah pulang tak? Kalau lagi pulang, ada mudah hendak seorang nih hendak minta bujurakan lawan orang kada mudah mau seorang hendak minta bujurakan lawan orang nanti bujurakan saja nyawa membaca Al-Quran minta pengguru lawan ahli supaya ketahuan kesalahan seorang baca Quran dan sekira dari yang salah menjadi bujur itu kalau dicari ini gak ada berita guru si guru lunyut kandangnya itu ditegur kalau nggak ditegur ini nampung belawasan berapa guru nilai lulus gitu. Turun ke tanah suruh orang jadi imam alhamdulillah untuk beta sih alhamdulillah rabbil alamin nyanyi ente apa aja lo nih gimana kan belajar ngaji udah si anu mual pada jadi guru deh udah dibuat-buat guru atau sebabnya kan deh jadi guru kan mana jadi jangan kan apa yang jadi imam di mana kan belajar ada si anu ya bagus na bejan ko niya disidin lulus pa ako disidin na nagor ini tagor lonyot yoran ka letak na jadi tajurupok serongan mangan juga itu tuh kan kalau guru nang tegas na aja kamu tuh tasbihnya nah ulangi di situ ulangi kalau guru nang keras kada suara kayu di tangan mau sedih taring ngasih itu tajam apa aja nang seorang umpama belajar mengaji tuh tasbihnya kah salah bunyi huruf angin kah kada apa bahambus kayu tuh pak meter apa ada pada takunan kada sedih kalau ikan salah kada top jadi top nento berarti paham pak berarti salah suara itu ada kesalahan nah, itu guru keras semuanya kalau guru tegas kita gurunya jadi seorang tahu kesalahan orang untuk Allahumma sholli ala jeguru mata ikam tuh sakit mata kah ikam tuh kelimpanan kah kenapa garang dia mata ikam tuh awas kan ada melihat ya tuh ya mata ikam melihat nikmat mata tampul diberi kau melihat mahitihi tulisan yang baik ikam membaca pagar itu sendiri membaca wirid guru aja nah itu kau wirid itu mata ikan jangan bilang kiji berak karuan nah itu nah apa aja yang guru nah ikam sini berbicara kajakan bujur berbicara Bismillahirrahmanirrahim Bismillah salah juga sudah baik lagi kenapa itu kok namanya atas sedikit gini jangan salah juga jangan bagi ini bahasa kesan begitu gigit no Bismillahirrahmanirrahim Bismillah nama bincang baca kelihatan ada bujur lagi baca apalagi nama bijim bijim nah, itu mental kuat belum apabila mental korpo kada mau pelalawasan jadi buntut kau jadi buntut lah konyok kesana kamala nah itu akhirnya kayak itu tak mentalnya kada ada mental nah, kalau guru lemah lembut ilmu dasar kada cocok ilmu sembahyang belajar bodoh gurunya lemah lembut kada cocok kan
Guru jawaban nampak bodong kayak apa guru? Bodong disini membasuh muka. Kayak bacaannya guru tak salah ikan. Baca menjadi papan dari sini kayak itu sudah. Emang guru yang tagas. Ini gepe-gepe dicap guru sungai. Tinggal ke sungai aja guru lah berban gepe-gepe tak buang-buang waktu. Guru yang tagas. Ikam jadi dari ujung tetian itu nak tetian itu berapa menit? Jangan ikam berjalan cepat sedikit, ada tak buang-buang. Ini aja jadi ikam sudah membuang-buang waktu mubajir waktu sudah. Masih ada waktu gawian yang lain yang perlu digawi. Ada yang ini yang digawi. Ujian guru yang tegas di dalam Al-Quran menjelaskan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Gawian yang lain itu nah masih banyak yang mahadang. Jangan habis-habis waktu di situ-situ aja. Itu guru tagas guru lambur lain sini tak boleh lawasnya kami dalam lembut ada guru yang keras kata bunyi kata kayu itu pun tangan kena lek-lek natok gitu deh aduh aja tercampur ke sungai. Nah itu apalagi kalau mau lebih merusut nantinya dia kena kawan atus tahun hari awal alim ini berat, artinya mentalnya kuat, semangat kuat, semangat memang separuh ada berat. Gurunya lemah lembut, bacaan bujur lah guru. Bujur, nah itu gurunya mencelakakan murid-muridnya. Artinya murid itu kata itu aja bacaan. Kalau sama kakak itu gunanya si murid ini belajar itu ke guru itu saya kira si murid ini menuruti bacaan si guru kadang kawa 100%, 50% bacaan yang kayak gurunya kadang kawa 150%, 5% barang asal ada juga inguk-inguknya. Bagi itu kalau gunanya berguru nanti nyawa belajar asalnya kada bisa belajar, kada bisa matematika masuk sekolah SD atau sekolah madrasah belajar lalu di situ belajar orang matematika asalnya kada bisa berhitung timbul kenapa? Karenanya sekolah dan belajar. Maka itu juga orang belajar ilmu atau belajar Quran berarti seorang hendak mengubah bacaan seorang dari yang salah menuju bacaan yang bujur. Bacaannya paling kurang mau pati bacaan si guru. Maksud bacaan si guru itu bukan suara si guru, suara seorang juga, tapi tata cara bacanya yang kayak si guru kada kopang suara seorang menuruti suara si guru tutuhan lain mulai suara tuh cuma paling kurang tata bacanya. Menang bala peguru juga peguru adalah cuma bacaannya bacaan seorang aja baca berair berarti untuk ada peguru kalau kan seorang yang kayak ini contohnya seorang yang belum berguru lagi wajah si guru nanti syah seorang yang belum berguru sah belum berguru itu jadi si dapat 2 guru belajar orang syah seorang sah juga syah berarti belum berguru nang ada berguru itu mau ubah bacaan seorang berguru itu belajar
mau batik ilmu nang diajarkan membacanya masih bacaan seorang itu ngarannya belum berguru. Tujuan berguru itu kan mau batik bacaan si guru belajar ilmu mau batik ilmu si guru atau walaupun ilmunya masih bacaan seorang. Arti bacaan seorang itu bukan suara seorang. Kalau suara itu jujur aja suara kita juga. Suara itu Allah itu mau ulang itu beda. Cuma tata cara bacanya barang mau batik nambujur. Tapi mental harus kuat, semangat kuat. Bila kata game pasal tentang tawakal. Ini orang untuk ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh, tidak harus ini selain pada menuntut ilmu, jangan merendahkan diri dengan cara meminta-minta, merendahkan diri meminta-minta dunia. Seorang urusannya menuntut ilmu agama. Tolak. Yang kedua, jangan tomat lawan pangkat dan harta. Apabila seorang menuntut ilmu agama, kan sudah tahu kemarin, apabila menuntut ilmu berarti urusannya lawan Allah sudah menjamin. Kenapanya jadi ulang gair Allah itu ngaran ilmu itu ngaran Allah sudah kemarin. Apabila nyoba belajar ilmu berarti memaraki Allah nama menjamin Allah. Kenapa ulang gair mulai nyawa duduk di ilmu sudah tuh kalau di ilmu dunia aja diberi Tuhan. Ini kada juang semangat bilang mental apalagi kita memang mana mental bilang halus benar, halus mental 50 tahun lagi belajar kita justru belajar berzikir kita ada apa-apa kalau kita nggak sampai umurnya. Pasal tentang tawakal. Seorang penuntut ilmu tidak boleh, tidak harus selalu bertawakal saat menuntut ilmu dan tidak perlu cemas tentang masalah rezeki. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Inya orang menuntut ilmu dijamin rezeki oleh Allah nang bangaran Al-Alim. Nang kada dijamin itu orang nang mengajar ilmu nang menuntut ilmu, makanya nyaman menuntut ilmu pada mengajar kada ada jaminan dari Allah. Nang menuntut ilmu dapat jaminan ada jaminannya nanti ya kalau aja mental akidah halus juga atau ada bangmo ada akidah itu alim sudah cuma dikarenakan mentalnya kurang kuat. Kalau terlambat saja tertunda pula kepada wah aja bangmo bisa bertunda kayak itulah jadi. Jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki, namun ikan duduk di ilmu, ikan menuntut ilmu masalah rezeki, ikan jangan sibuk memikirkan Tuhan menjaga. Lain seorang kan tapi belajar, ada turun karena ada wajah kabut. Mun ikan belajar terus, rezeki dijamin tak. Apa ikan apabila ikan bisa belajar, kena belajarnya itu wajar aja abut ikan. Apa rezeki kuyo? Karena naik, karena turun, karena naik, karena turun, karena turun, karena naik, karena naik, karena turun benar. Dan Tuhan kan kalau sudah pikiran diri kan aja terancak di mana duduk, terancak duduk di warung kan, terancak duduk di majelis ilmu kan, terancak terlantang kan, terlantang lah. Kuring. Jadi pikiran orang aja. Ini sudah kitabnya sudah kitabnya kalau baca hijaunya dulu kitabnya tanda bukunya minum banyunya. Seorang penuntut ilmu ini tidak boleh, tidak harus selalu bertawakal saat menuntut ilmu dan tidak perlu cemas tentang masalah rezeki. Jelas kalau tak bedanya tak?
Kan sama kan tulisannya. Ya koler jo. Berarti dasar mentalnya jo juga disuruh sugi. Ya kada mau ya nangkep. Disuruh sugi kada mau. Jangan salahkan Tuhan. Biar nyawa diisi usaha dibuat, tapi duduk di padang ilmu mereka. Ada mau jual. Harta itu berbarengan dengan berkah. Nang mau sugi orang menuntut ilmu, orang nama ajar ilmu kada dijamin tuh Tuhan. Kenapa jadi dijamin Tuhan rezeki? Sama kayaknya untuk sembahyang. Ya sembahyang itu nanya para Tuhan, nambah ngaran Allah Taala. Duduk untuk ilmu. Tuhan namanya para Tuhan nambah ngaran Al-Alim. Itu kurang makanya orang belajar di asma harus tahu ngaran Tuhan itu ada satu. Kalau sembahyang Allah ngarannya. Kalau duduk di majelis ilmu, ngaran Allah menjadi Al-Alim. Duduk di situ ibadah juga. Di situ Sidin menjamin tentang Raja Zaki. Jangan terlalu sibuk memikirkan soal Raja Zaki. Sudah seorang duduk di ilmu, duduk di padang ilmu. Berarti para kawan Tuhan, para dua Tuhan, saya pernah menjamin tuh Tuhan menjamin nyawa. Kenapa beribu-ribu lagi masalah rezeki? Mau ketemu rezeki pak nyawa juga itu pikirkan diri nyawa. Kenapa ya udah ketemu rezeki? Udah tadi duduk dua pak di padang ilmu. Gawin kada modal, tapi sugi. Tapi duduk di ilmu ini pulang itihi ilmunya, itihi gurunya, itihi wadahnya. Halal kadakah wadah itu tempatnya itu ada nah haramkah kadakah di tempat sang belajar. Itu pulang nanti mun ada di tempat itu nah haram berarti sama masuk dalam api neraka. Yang kedua ulang di tempat itu meminta duit kah, celengan kah, ada ada berarti itu gurunya gak jual ilmu lawan dunia ngarannya. Murid punya kurang memberi kan itu guru pada nah jangan guru memberi. Lain gurunya mana celengan, tanda kotak babu, nah itu kalau mau jual di situ, berarti guru itu berjual ilmu di situ. Ilmu berasal dari Allah. Kenapa diulang? Ditukar lawan ilmu itu kan sifatnya qadim, kekal. Ditukar lawan yang baharu. Duit itu kan baharu, artinya dari kadadat menjadi adat, dari adat bisa habis. Ilmu kada bahabi. Lain orang memberi, seorang jangan entah. Nah itu tempatnya mengada tempat itu langkah itu para yang belajar. Berarti karena mau nyawa alim juga di situ tau alim di situ belajar di situ nyawa kena anak pati tuh. Ada cerai lagi pati atau lemari juga ada piano roda di bawahnya. Balimak menunjul mutar data alimnya di situ nyawa hari nyawa gurunya jaringan nyawa kate. Jangan cemas tentang masalah rezeki dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Apabila duduk di sini ilmu. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Hasan Ar-Rabidi
as-sabili. Sahabat Rasulullah SAW berkata, man tabaqa bidin kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ujar sidin, barang siapa memperdalam ilmu agama, arti memperdalam, memahami, dipaham-paham, dirasa rasa, dipaham-pahami, dipikir-pikirkan, itu memperdalam, artinya niscaya Allah akan mencukupi dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Asal itu satu kejadian yang disangka, Allah memberi ilmu laduni, ilmu aja kira sangka juga rezeki yang kelihatan macam-macam. Bapak bulik mengaji, ada nama awal, beri orang kopiah, banyak orang bersedekah kopiah, dapat kopiahnya, dan yang kada tahu kada orang bersedekah situ, barakat itu tuh. Dan jangan tidak sangka-sangka, maka sesungguhnya barang siapa yang hatinya sibuk memikirkan soal rezeki dunia aja dipikirkan, yakni makan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya ketimbang harta dan ketimbang kedudukan. Rasulullah menjelaskan batitan la'ala khuluqin asyik. Rasulullah itu adalah budi pekerti yang mulia. Kan itu kalau ilmu itu gunanya membagusi diri. Kalau kalau ilmu membagusi dan menghiasi diri, dan ilmu nak menjaga kita. Kalau harta kita nak menjaga, kita nak memikirkan, kita nak memodifikasi banyak tuh, nukar kendaraan. Yang lain melihat sudah nukar kendaraan, lalu pikiran timbul hendak dimodif, kan kita nak memodif tak, akhirnya duit tak buang-buang pula. Coba ilmu nang memodif diri kita, kada kita ilmu nang menjaga kita. Babaya anak turun ke kesaruan, ujar ilmu nih nang suang belajar, kopi yang pasang tolak dah, pasang tape berjalan, kurang hibak di dalam, duduk di luar aja jadi ilmu. Kan orang baik ilmu nama nagurinya. Kalau harta seorang nama nanggur, bangkainya mesti duit di kantong, wahai duit, nah, sudah saatnya kau keluar dari kantong, net warung. Adalah lagi kalimatnya, wahai duit, kembalilah ke asalmu, asal 100 menjadi 200. Ada beda lawan ilmu, makin disebar, dikeluarkan, makin beban. Ibarat benih itu satu di semai, 6 tumbuh ribuan. Kalau harta satu di semai, satu itu akhirnya hangus jual. Akhirnya kada ada apa-apanya nanti, kada ada apa-apanya. Amalan sugih datang. Aduh ya bagai gawe di mana pelajaran untuk ilmu, duduk aja modalnya. Panas kadang, hujan kadang, apa-apa kan ada. Karena apa juga ada kawan, punya mentalnya juga ada. Mental aja nak ada, mental keropok dia. Ada, tapi masalah dunia sehari pun kalau ada urusan pareng lah.
parahnya pada makan seorang makan aja nih pikir kan kayaknya mati makan aja lah. Ayo ada lagi juga kalau nanti. Nah itulah nama ulah karena mau jadi apa guru ekonoman, jadi apa jadi gaban, jadi apa barang aja jadi apa kan ya mentalnya juga sudah kada tapi makanya mencari kurang nang bujur-bujur di antara 1000 itu paling saya sisanya kubur 1000 itu saya aja nang bujur kan nang luar dalam mental apa kemauannya kuat otaknya kuat kalau ada ini terimplikasi saja teracuni dunia keracunan dunia sehari aja kada mencapai duit gatal kepala menggaruk kepala nang kada menggaruk nang kada gatal lah mau sehari aja kada mencapai duit gatal bah bayar listrik para bayar banyu para ban kendaraan listrik kalau tak SIM parak mati STNK ada menggaruk kepala nang kada gatal lah gatal apalagi sudah gatal itu dulu kayak ke nah itu para jelita tinggalkan dunia maksudnya jangan sekali-kali engkau mengajarnya duduk sajalah manis mana kata-kata jadi agak duduk itu maksudnya duduk membaca ilmu artinya menuntut ilmu itu ada waktu sehari semalaman umpamanya 24 jam menuntut ilmu paling lama 1 jam masih tersisa 23 jam nah 23 jam itu karena ada waktu mencari dunia itu maksud sih deh jangan nang habis hari-hari dunia ada kawan hari-hari nuntut ilmu duduk tadi ada kawan yang Allah seminggu sekali seminggu sekali setengah bulan sekali ada kawan juga seumur hidup sekali atau juga ada kawan juga hendak mati barang wasiat minta bacaan talqin belajar juga adanya tapi belajar yang sudah mati nah ada biar nang dalam tukang baca talaqin ini lapis 5 tukang talaqin ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Dayak, ada bahasa apa? Bimbai. Marabbuka siapa nabimu? Marabbuka siapa Tuhanmu? Ya Allah, banyak iman di sekolah. Macam-macam. Malaikat nang bingung, mulanya malaikatnya anak lambat dan hukumkan orang mana? Ya malaikat yang sore aja ada pengaruh yang malaikat ada pengaruh aku kada berurusan dunia hidup kamu berurusan mati biar ikam 1000 ikung malaikat untuk bacaan talaqin aku urusannya dunia mati kada lawan akhir nah itu makanya orang mati itu dilajari kisahnya padahal malah jadi nahi hidup mati itu kada lagi mati itu tinggal menerima apa namanya gawe itulah terimanya apabila nang baik alhamdulillah apabila nang kada baik nauzubillah itu banget tempat penerimaan ujar sini tinggalkan dunia jangan sekali-kali engkau mengajarnya duduk berarti mau nikam duduk tuh berarti kamu tuh cuek lawan dunia itu kegiatan tuh apabila orang lah kata bimahirawakan dunia ini kita di dunia kayak mengidam makan ampalang masampanan itu ampalang sapat tuh pulang nah hijau mana tarang mana kau kulit kan itu apa di dunia kilopan di dunia ada daerah juga la ilaha illallah la ilaha illallah kilopan di dunia ada heran harus di dunia ini
heran juga di dunia kayaknya. Alah, artinya duduk saja. Arti duduk saja itu kayaknya. Seorang beribadah, tinggalkan urusan itu kan. Jangan dibawa dalam hati, itu maksudnya atau apa-apa. Berarti kan seorang dalam ibadah meninggal dunia ditinggal saik paninya, tandak dunia ini dalam ibadah kayaknya dibawa himominya di dunia. Nyawa si burakaan kita tawakan di dunia, dalam hatinya memikirkan pasar. Apa-apa-apanya di dunia, makanya jangan bingung. Tak luas neraka, tak banyak marah. Neraka 8, surga 7. Luasnya bang, tak luas marah. Neraka ketimbang sor. Jangan bingung. Mau sembahyang di neraka. Jangan bingung, jangan bingung hidupnya. Makanya pikirkan kalau Allah malah neraka 8, maka luasnya tak luas pada surga. Berarti masuk surganya sedikit orang. Maka itu aja mengalir. Oh, wajar aja nah. Menangmunnya nang kurang pada sembahyang masuk neraka. Wajar aja tak. Maksud makan neraka ini luas. Siapa lagi namanya sih? Ini sengaja berbuat sembahyang berjuang. Dari sini duduk aja. Jadi heran di dunia. Artinya apabila sampai waktu sholat, dunia itu beri kita. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang makan dan berpakaian. Kalau tak saat dunia, kerja dunia di baju ikan rabi, sedang diganti. Itu ada model hanyar di Shopee. Itu baju hanyar, model hanyar, kasih tukar. Kurang ada yang heran. Gawiannya duduk menuntut ilmu, atau sehari sejam menuntut ilmu, atau sehari dalam beramal masuk waktu 10 menit, kali ada urusan dunia, sarik pada tuang dunia itu. Sewaktu itu aja nah, juhur sewaktu, anggap 15 menit nang luar dalam kadang masuk dunia. Dunia ini dari gitar benar. Ujar dunia ikan perlu aku, ikan perlu makan, parut ikan perlu aku. Ujar dunia ikan pulang perlu baju, perlu kopiah. Ada ikan, bini ikan perlu make up. Kalau anak ikan perlu biaya. Bawa aku, hargai aku. Ujar dunia seorang mah ada Tuhan. Ini contoh paling ingat waktu 5 waktu dalam sehari 5 waktu yang wajib sampai dalam 5 waktu ini juga jangan dimasuki oleh nang ini nah rugi gol artinya awak sembahyang tapi nya lompat dalam hati nampaklah apa sembahyang lakasi urusan duit madangin kejadian dunia lakasi duit nah karena lari duitnya untuk lawannya berbuah nanya akunya pada urusan dua dunia. Nak datang silahkan, hendak pergi silahkan. Aku urusan kalau Allah, kalau ada urusan dua itu. Kalau memang Allah yang memberi, aku terima. Apabila keadaan berarti keadaan ada. Jadi kita kata masih banyak lagi wiridnya handap aja nih sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sampai 3 kali. Alhamdulillah. Ya handap sudah tak? Handap 3 kali basunan tapi sudah. Esoknya kada lagi. Lalu beliau menjawab, lagi-lagi berkata kepada Mansur Ahlas dan berpakaian, ujar dunia ikan perlu makanan, perlu pakaian. Ada seseorang laki-laki berkata kepada Mansur Al-Halaj, bagilah aku wasiat. Ujar si laki-laki datang kepada Mansur. Lalu si Imam Mansur menjawab, sibukkan nafsu engkau, sibukkan nafsu engkau. Nafsu ikan itu
diajar, diulang, mabuk, jangan dihimungi, apalagi waktu seorang haul. Waktu haul itu kayak sembahyang, kelihatan, nah wajib-wajib dah. Atau waktu menuntut ilmu belajar, diajar nafsu tuh, jangan dihimungin, ini nggak ada, jangan nafsu. Batis ke sakit batis ke, jangan nafsu. Alway, kenapa kawan? Sakit atis, tapi pegawai sehat besok lagi. Kasihan ketipu, ada cerita. Sibuk akan nafsu engkau, sebab jika engkau tidak sibuk akan, justru dia yang menyibukkan diri engkau. Akhirnya nafsu menggoda seorang, sudah dimulai mahimu kita nih, nafsu sudah mulai dimungin, akhirnya dia mahimungi seorang. Lebih enak kau hujan harinya, masuk angin kena, ya nafsu nih. Hujan tidur ulang, lah sesuai kehendak Anda. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Orang berakal tidak pantas cemas dengan urusan dunia. Orang berakal kan mau urusan dunia ini yang kada berpusing. Urusan dunia ini namulah Allah, adanya aku namulah dunia dan isinya olahan Allah. Urusanku dua dunia ini kata ada, urusanku cuma lawan Allah. Aku makan aja Tuhan bantu, anak bini makan Tuhan membantu, kada aku di rumah makannya. Ini kadang orang nanya di Tuhan, seorang nanya di Tuhan, kalau mau dirinya. Sebab cemas atau susah itu tidak dapat mengusir maksiat dan tiada gunanya. Tetap susah. Bahkan malah membahayakan hati orang, akal dan badan, dan dapat menghapuskan amal kebaikan. Lalu ujung pengoler. Ya, bila nafsu tadi itu sudah masuk ke dalam nafsu, nampak ada sekedar manipo pada 24 jam sehari semalaman, sejam barang atau setiap waktu barang nang kawa inya jangan empat ini kada sembahyang 4, bajikir 4, guring sudahnya 4 tekong aku ya apa minta saya ibu ikung dong, saya ikung aja nang kawa di wajah aja kebun luar neraka ada surga. Jadi jangan bingung berpikir diri seorang kenapa orang mau alim saja, pikir akan diri seorang. Aku nanti banyak menghimpungi diriku seorang lah, tak banyak menghimpungi Tuhan lah, tak banyak mau pati nafsu lah, tak banyak makan mau pati akal lah. Kalau akalnya kalah itu harus nafsu. Ujar akal, ikan pada belalawasan hidup. Ujar nafsu, tampulo masih hidup. Angkut berataan. Ujar sudah garing pulang. Ujar nafsu, ikan garing, tapi dia nyaman jakalah, nyaman, hantam terus. Nafsunya tak. Kalau orang bakal kada, ikan garing kan sudah. Menjelakan menikah garing ini mati itu, ciri-ciri mati itu salah satunya garing banyak bertaubat menjelakan. Kalau nanti kalau nafsu nama makan kada gancang aja makan lagi dah, gancang ya yo pada melawan aku kada jenisnya normal apa lagi ya pegawai jadi ya minta tunjukkan pak kereta garing dia pegawai dia pak kereta. Kalau akal hidup katek das PH sudah. Kalau ada saham
Maksudnya kalau kok neta Allah kalau kok ada neta nah, jadi kurang bertawakal kawan Allah. Tawakal ini macam-macam, tergantung orangnya, tergantung ilmunya. Tawakal itu kada sama, apalagi pun ada nafsu dalam awak, kada tawakal, malahan bertawakal dulu nafsunya. Ada di atas pada nafsu sudahnya. Orang tawakal itu Allah juga memberi. Kita kada kawa menarik dan kada kawa mengamalkan. Tawakal itu pun juga Allah memberi macam-macam. Ada lawan si A tawakalnya bulat, ada lawan si B lonjong, ada lawan si C gepeh, ada lawan si E si D yang kayak lubang jarum. Tawakalnya harus benar. Berarti ada ada ini tawakalnya tinggi, yang ini tawakalnya bilang koyo bae. Tuhan juga memberi kita. Tuhan itu memberi sesuai kemampuannya juga. Tawakal itu. Jadi tawakal itu Tuhan juga memberi. Cuma kurang hendak kuat tawakalnya, supaya tawakalnya ini bulat lawan Tuhan. Kada golang gair, kada gepeng-gepeng, kada lonjong-lonjong, kada nang kaya tiup angin sepoi-sepoi, atau nang kaya rumput-rumput nang babang bergoyang. Disuruh memperbanyak membaca tasbih. Ini orang supaya kuat tawakal, supaya tawakalnya mau bulat 100%. Apalagi orang tawakal ini kebiasaan orang nang banyak urusan masalah dunia atau tanggungan terhadap dunia. Lalu tawakalnya harus antara beribadah lawan bagawi dunia, nyakon meninggalkan ibadah ketimbang meninggalkan gawian dunia. Ini orang nanti baginya urusan dunia nyata makan, urusan ibadah belum tentu hanya pak. Nah itu pikirannya, nafsunya nanti mau bandar. Ini berarti tawakalnya harus benar. Maka sudah tahu nyawa bisi harta mulai sampai Tuhan triliunan mati terbawalah pada taat terbawalah hasil wasiat buat akan enam tabala menjadi ujian ahli waris buat aja, tapi huruf dua nampal al-sud kayak wincin supaya kuat tanggungan. Banyak tanggungan hidup, ada tanggungan anak, ada tanggungan rumah, ada tanggungan macam-macam yang ditanggung. Lalu kan tapi awal lagi tawakal, jangan sembahyang sampai puasa pun kada sanggup lagi. Kenapa kada sanggup? Karena kebanyakan tanggungan. Arti kebanyakan tanggungannya lebih baik begawi ketimbang bulan puasa, aku puasa, ujarnya aku puasa, maka apabila aku puasa, maka aku kada kau bagawi. Apabila aku kada kau bagawinya, maka aku kada dapat penghasilan. Sedangkan aku ini banyak benar nang tanggung. Ini hanya kalah lawan nafsu. Sekiranya ini kau menang antara nafsu dua akal nang menang, anggaran akal menang, lalu akal ini kadang bernaik menjadi tawakal. Disuruh orang itu memperbanyak membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau subhanallah, 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 paling dikit sehari 5.000. Kalian sedikitnya bang 100 kawalah kawain bagaimana 5.000 dulu itu 5.000 itu. Kenapa jadi sampai itu?
karena itihita di atas langit sana. Siapa yang bisa lihat di langit? Pamu sila. Tengah ada pamu. Apa ditihita semua? Pamu. Kita ke atas sama ditihita. Kalapon. Nah, ada orang langit lah. Nagawa lagi. Di atas langit ke-7, situ berbicara ke atas pamu. Apa ditihita pamu? Kalapon. Situ apa ke atas? Kalau belum apa ke bawah? Di cabang mana? Biar apa ke atas lah. Biar apa ke atas? Apa namanya lihat? Kalapon. Ulun cabang ke bawah, nah ulun dihilangnya. Babian. Lu kalau ke atas, jangan. Di atas langit ke-7, dia Mbak Sudatul Muntaha. Di atasnya ada Lauhul Mahfuz beserta kolam. Di Mbak kolam itu di atasnya bilang ada kursi Allah. Dia jangan ke atas dia bangun lah. Jadi jangan dia kan mantuk dia. Mau bawa jangan dari bangku ikan. Mbak, jadi kan kasihnya atas langit. Jadi itu mesti ada angkat langit lah. Biar nampak ke atas tapi nampil itu pun boleh jangan ke bawah tapi nongol itu lah. Belum perlu ke atas mata ke bawah bin mati langit nah. Biar ke atas apapun aja namanya tidak bohongan lah. Langit coba pemimpin berkisah akan itu apa kamu? Biar nah jangan ke atas apa nampil itu. Ayo kisahkan kamu ada kisahnya sudah. Ada apa? Kalau pasal jangan atas mana ke bawah aja. Kalau mengisahkan Sidratul Muntaha sampai langit 7. Di atas langit 7 Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada Lauhul Mahfuz beserta kolam gonolnya, sama-sama gonolnya. Dunia halus. Di atas kursi ada pula ngarannya aras. Aras ini gonol. Namanya yang aras ini malaikat 4. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Nang diikuti bebuahannya ini makhluk nang paling konon makhluk nang paling gono itu adalah aras. Dunia ini halus banget, paling nang kayak bola pingpong gonol banget itu ba-4 aja nama menyandang sekong dibuncuk sanggup baiknya pemakanan gak ada orangnya, makan gak ada, minum gak ada, kuring gak ada. Bincang ke atas ke bawah ke bawah. Maka tadi kesnya langit itu ke atas kan pelapon ke langit ke sudah melihat kalau bola. Nah dulu kalau saya jangan ke atas jangan ke bawah aja melihat dua lah nanya sambil mengangkat babuannya ini sambil membaca tasbih. Makan gak ada, minum gak ada, kulit gak ada. Artinya apa? Mun ikan hendak kuat menyandang seluruh permasalahan atau kuat menyandang urusan atau kebanyakan tanggungan supaya jangan stres, supaya jangan tertawa selomanan, supaya jangan takurihing bakawan toh pak tiang listrik ditawai takurihing bakawan untuk takurihing selomanan pak duduk di pinggir lainnya selomanan ngarannya ada kebanyakan tanggungan dulu tertawa selomanan supaya kuat menahan tanggungan ini disuruh baca tasbih 100 ke sehari. Ini banyak yang ditanggung nih. Kalau ada sanggup nih, salah nih. Dikarenakan kebanyakan tanggungan, salah kadang awal lagi beribadah utang banyak, pikiran sakit, awak kering, awalnya baras habis, bini menyari, nanti bawa ke salon. Terus bertahan itu kan amas sembilan mengatang kada ulang berubut kepala
salah-salah ya tadi nak sembahyang aja kana kawan apa banyakan tanggungan ini mengalahkan segala-galanya ya tempat tapi kalau lagi para dua Tuhan ingat kana kawan sonoan ingat juga awaknya aja Allah Akbar awaknya aja dalam hati duit untuk mikirkan aduh ada habis aduh hanya kalah lawan tanggung malaikat 4 tuh nah aras tuh dibuncu buahnya tuh nah bejajak di mana kada nah mau awak makan kada minum kada jangan di lapasnya arasnya kiamat sebelum waktunya bagi bawah paling bawah di dunia ini langit tahun bumi di atasnya tahun mahfuz tahun kolam di atasnya sedikit itu kursi di atasnya aras menggubur ini ya kiamat datang makan kadarinya guring kada yang letak maka kuat benar-benar aras nangling gonol bahampat aja tetap bahampat hanya 1000 nang angkat kira-kira orang lebih kau angkat ini bahampat kawa menahan nang sing gonol makhluk nang paling gonol kawa menahan itu artinya nyawana banyak tanggungan kata kau lagi beribadah kata kau apa sampai akal sehat kalah pang sudah sampai tak kurihing itu ada lagi matasi tak kurihing apa enak utang hanya kau utang semalam belum bayar kan tak kurihing ang balas bang ya balas ng semalam belum ka bayar kurihingan anak lu kan mau balas bini amok ada bini amok anak kecil-kecil anak apa anak Allah Akbar ucap pulang bini woi makan situ tasbih makan tasbih itu aja kada semangat balas lagi ambil kan jadi makan takbir anak kalah lawan tanggungan supaya kuat menahan tanggungan disuruh memperbanyak membaca tasbihnya malaikat itu aras teman orang kata deh bampat di dalam nyandang nang bampat ini bilang makan kada malaikat pada makan tapi panglah misalnya mau makan kira-kira orang dunia ini makannya kira-kira malaikat bisa makan ulang minum pada bisa ulang salah tapi ini kata kalau malaikat bampat aja menahan yang itu sanggupnya artinya seorang itu pun banyak beban disuruh memperbanyak tasbih supaya Tuhan memberikan kekuatan jadi kekuatan akal supaya jangan tak urih kekuatan jasa saya kira bagawi ini pantang bagawi ini giat terus betullah memberi kekuatan di hati supaya kadada kamu mundur dengan syarat membaca tasbih diperbanyak baca subhanallah 100 kali sehari itu apabila maka itu gawiannya nah baca tasbih sehari maka orang itu diberikan Tuhan kekuatan nang orang kada besi kekuatannya itu keseluruhan dari ujung batis ujung rambut dari dalam hatinya akalnya diberi Tuhan akalnya itu pun kan diberi Tuhan kelebihan akalnya itu diberi ribuan kali lipat pada akal orang biasa tapi ada tapinya digandeng lawan lawan jadi apabila 1000 salawat 1000 juga anak bagus lagi istighfar 1000 jadi sehari 1000 apabila itu amalan nang nyokowi maka Allah memberikan kekuatan nang orang pada besi awaknya itu nah uyuh sudah tapi menyatakan urusannya lawan Allah atau urusan lawan Rasulullah sigar pulang karena kita ada
Karena urusan dua Allah lawan Rasulullah, ini meja apa lagi nyebutnya? Pemaulidan, meja apa lagi ini? Pebodahan, ini apa kita? Makanan asing gitu aja. Kalau tak, berarti kan kadang diberi kekuatan untuk ini kata apabila dua, apabila nonton, maka diberikan seluruh kekuatan apapun kekuatan awal, kekuatan fisik, kekuatan berpikir, walaupun awak kuyuh mata mengantuk, tetap akalnya kadang mau tergelincir atau lepas. Ada kita kalau mengkoyun awak mata mengantuk, bapak bisa tak bisa luput ada ini kata diberikan akal malaikah. Jadi akal malaikat itunya itu panggilnya. Malaikat itu beban dari 5 jam, 10 jam, 24 jam ada urusan. Pernah anak malaikat teguring daerah Sonang Jibril. Wah ini mati pagi ya, alatnya Sonang Jibril. Malaikat mengantuk kayak apa ya lah, bisa mengaruh lah. Beberapa ribu tahun yang baru diulang, ada suatu guling dapatnya mengantuk misalnya, kos bisa kayak itulah. Sakai itu kita aja tuh lah koyuan guring, koyuan megawi, maka ada nama siul-siul koyuan, namanya juga. Apalagi malaikat, lah guring mengantuk aja tuh malaikat kan bisa hancur alam dunia nih. Apalagi nang mengantuk tuh, Israfil ini kan tugasnya manjur terong, baru kiamat, yang kiamat berdoa. Untung mika Israfil ini kada guring, dan Israfil mengantuk satu mat ya, nah jelas pasasiotnya